Oke, selamat berjumpa kembali di channel Logika Kita. Belum lama ini, topik perselingkuhan beberapa public figure atau artis menjadi trending topik yang banyak dibicarakan oleh warganet di media-media sosial. Warganet pun kadang turut kesal dengan pelaku perselingkuhan. Banyak yang menghujat pelaku meskipun belum tahu nih bagaimana permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam hubungan mereka. Padahal perilaku selingkuh sendiri menurut psikologi dapat dilatar belakangi oleh berbagai motif dari pelaku perselingkuhan. Kemudian, apa sih selingkuh itu? Menurut headline Wechsler dan Fiercy pada tahun 2005, selingkuh adalah seluruh perilaku yang melanggar kontrak yang dimiliki antar pasangan. Tidak hanya itu, perselingkuhan juga menyangkut hubungan seksual dengan orang lain. Perilaku cyberseks, melihat pornografi, keintiman secara fisik seperti berciuman dan bergandengan tangan, serta keintiman secara emosi dengan orang lain selain dari pasangan. Selingkuh sebenarnya adalah masalah yang umum kita temui dalam hubungan zaman sekarang. Tidak hanya di public figure saja, namun mungkin kita pernah menemui perilaku tersebut di sekitar kita. Atau mungkin kita sendiri nih yang pernah mengalaminya. Sungguh ironis kan? Meskipun semua orang setuju bahwa selingkuh adalah perbuatan yang salah, tapi nyatanya banyak orang yang melakukannya. Para peneliti di bidang psikologi cinta dan seksual sudah banyak mengkaji tentang fenomena ini dan hal-hal apa saja yang bisa melatar belakangi seseorang untuk selingkuh. Agar kita dapat lebih memahami, kita simak saja video ini sampai selesai. Yang pertama, apa saja tipe selingkuh? Selingkuh sendiri ternyata memiliki 3 tipe loh. Menurut headline Wechsler dan Fiercy pada jurnal tahun 2005, perselingkuhan terdiri dari perselingkuhan secara seksual, perselingkuhan secara emosional, dan kombinasi antara seksual dan emosional. Perselingkuhan secara seksual ditujukan dengan adanya hubungan seksual dengan orang lain, sedangkan perselingkuhan secara emosional dicirikan dengan kedekatan emosional dengan pasangan selingkuh yang dapat meliputi perilaku berbagi, memahami, persahabatan, self-esteem yang layaknya pasangan. Perselingkuhan secara emosional dilakukan tanpa adanya perilaku hubungan seksual antara pasangan selingkuh. Nah, ada asap berarti ada api. Tidak akan ada akibat jika tanpa sebab kan? Semua bentuk perilaku selingkuh baik emosional dan seksual dilatar belakangi oleh beberapa faktor tertentu yang mendorong seseorang untuk berselingkuh. Lantas, apa saja yang mendorong perilaku tersebut? Yang pertama, mengapa seseorang berselingkuh? Menurut penelitian psikologi, sebagian besar orang berselingkuh disebabkan karena beberapa aspek dalam hubungannya dengan pasangan utama. Tidak memenuhi ekspektasi atau dengan kata lain merasa tidak puas. Tidak terpenuhnya ekspektasi inilah yang kemudian mendorong perilaku seseorang untuk mencari kepuasan baik fisik maupun batin di luar pasangan utama. Selain itu, menurut teori psikologi tentang perselingkuhan bernama Deficit Model of Infidelity, karangan Thomson 1983, faktor utama yang mendorong seseorang untuk berselingkuh adalah rendahnya kepuasan dalam hubungan, timbulnya konflik, dan kurangnya komunikasi. Lemahnya komitmen untuk menjaga hubungan satu sama lain juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk menjalin hubungan lain di luar hubungan dengan pasangan utama. Namun, dari beberapa pendapat tersebut, faktor yang secara umum dapat mendorong seseorang untuk berselingkuh ialah kepuasan dalam hubungan. Contohnya, merasa pasangan cenderung romantik. Kemudian, apabila dibandingkan antara pria dan wanita, ternyata pria lebih cenderung melakukan perselingkuhan karena nafsu seksual, keinginan variasi dalam seks, dan faktor situasional. Sedangkan perempuan lebih sering melakukan perselingkuhan ketika dirinya merasa diabaikan oleh pasangan dan merasa kurang kasih sayang. Kemudian apa sih dampak selingkuh bagi hubungan?
Menurut Selman Garcia dan Saplas 2020, perselingkuhan dapat berdampak pada kerenggangan hubungan dengan pasangan. Individu yang bercerai akibat perselingkuhan memiliki tingkat kelekatan yang rendah dengan pasangannya, atau dapat dikatakan mengalami kerenggangan dalam hubungan. Selain kerenggangan dalam hubungan, perselingkuhan juga berdampak pada munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berujung membahayakan nyawa salah satunya atau bahkan kedua pasangan tersebut. Masalah-masalah yang diakibatkan karena perilaku selingkuh tersebut juga banyak menjadi latar belakang tingginya angka perceraian. Memang, perceraian bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan dalam rumah tangga. Apabila pasangan yang berselingkuh berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi dan pasangannya juga telah memberikan maaf, maka kembali rujuk dan memperbaiki hubungan bisa jadi adalah jalan yang paling tepat untuk ditempuh. Bagaimana cara mencegah perilaku berselingkuh? Bagi kamu yang sudah menikah atau memiliki pasangan, pasti tidak ingin kan pasangan kamu berselingkuh? Karena dikhianati itu pasti sangat menyakitkan dan sangat berbekas dalam diri kita. Dari penjelasan sebelumnya, perselingkuhan juga dapat berefek buruk bagi keberlangsungan hubungan. Nah, sebenarnya nih ada beberapa cara untuk mencegah perilaku selingkuh terjadi dalam hubungan. Menurut penelitian yang dilakukan V dan Mims tahun 2018, terdapat beberapa cara yang dapat mencegah terjadinya perselingkuhan dalam hubungan, yaitu sebagai berikut. 1. Membangun secure attachment atau ikatan emosional. Ketika individu telah memiliki ikatan emosional dengan pasangannya, maka ia akan merasakan bahwa kebutuhan emosionalnya telah terpenuhi dan memiliki rasa kebersamaan dengan pasangan yang tinggi, sehingga tidak berkeinginan untuk mencari yang lain. Ikatan emosional dapat dibangun dengan jalan melakukan aktivitas-aktivitas bersama, terbuka, memberikan afirmasi positif, dan menunjukkan empati kepada pasangan. 2. Seks dalam hubungan pernikahan. Terpenuhnya kebutuhan seks dalam suatu pernikahan juga turut mencegah adanya perilaku perselingkuhan. Hal yang dapat ditempuh adalah dengan cara membuat kehidupan seksual lebih menarik dan terdapat ikatan emosional yang melatar belakanginya. 3. Strategi coping dalam menghadapi masalah. Strategi coping merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan baik dari individu maupun di antara pasangan. Coping secara individu dapat dilakukan misalnya dengan jalan menjauhi luka batin, menyeimbangkan peran, melakukan self-care dan kontrol diri, serta memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Sedangkan coping sebagai pasangan dapat dilakukan dengan cara memberikan dukungan kepada pasangan satu sama lain, memperhatikan hubungan, serta mempraktikkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam hubungan. Dengan menerapkan ketiga perilaku positif tersebut, kamu dapat membangun hubunganmu ke arah yang lebih positif dan harmonis. Terciptanya pola interaksi yang harmonis akan mendorong satu sama lain untuk menjaga komitmen yang telah dibuat, karena satu sama lain telah menghargai keberadaan pasangannya. Nah, oke, itulah tadi bahasan mengenai fenomena selingkuh menurut ilmu psikologi. Dengan lebih memahami mengapa satu perilaku bisa terjadi, maka ketika dihadapkan pada situasi serupa, kita diharapkan bisa mengambil sikap dan langkah yang tepat untuk menyikapinya. Terima kasih banyak. Salam bahagia dan tetaplah tersenyum.